Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadil Bintang Radian dengan NIM 607012300151. Nah, di sini saya membuat video penjelasan tentang tugas yang telah saya kerjakan, yaitu tugas asesmen 1, yang dimana soalnya itu adalah kita memprediksi apakah rumah tersebut direkomendasikan untuk dibeli atau tidak, dengan poin yaitu pemilihan fitur-fitur mana saja yang paling berpengaruh, fitur apa yang kita gunakan nanti, dan 2, penggunaan algoritma machine learning dan HPO dengan akurasi tertinggi. Nah, jadi bapaknya telah memberikan kita template. Nah, yang saya kerjakan itu adalah bagian nomor 1 dan nomor 2 ini, dan nomor 3 ini adalah penjelasan dari tugas-tugas saya. Oke, mungkin kita langsung ke nomor 1. Nah, di nomor 1 ini saya melakukan fitur selection. Nah, fitur selection yang saya gunakan itu adalah Chi-square. Chi-square ini untuk menilai seberapa pentingnya fitur-fitur tersebut. Nah, di saat fitur tersebut masih berbentuk property type, saya ubah menjadi angka dengan label encoder. Setelah saya data udah berubah jadi angka, itu saya lakukan scaling supaya nilainya setara. Nah, dan ini untuk outputnya. Oke. Setelah itu ke nomor 2, itu tentang HPO ataupun hyperparameter optimization dan training. Nah, datanya tuh kita bagi menjadi X-train dan Y-train untuk menguji model. Nah, di sini kita lakukan scaling lagi supaya nilainya itu setara. Dan by the way, yang saya pakai ini adalah KNN model KNN yang saya pakai ini, K-Network Classifier. Nah, setelah itu kita lakukan lagi scaling untuk nilainya setara. Nah, saya pakai itu scalingnya menggunakan Grid Surf CV. Nah, ini bisa kelihatan kodenya. Nah, dan hasilnya itu ada di outputnya tuh. Jumlah fitur terbaik pertama itu adalah metrik, inclusion, neckboard dan segala macam, dan fitur kedua, fitur ketiga 4, 5, 6, 7 sampai ada 10 fitur. Nah, ini bisa dilihat 10 fitur. Nah, dan skornya kita bisa lihat di sini. Tapi jumlah terbaik, fitur yang terbaik itu totalnya ada 8, dan skor terbaik itu 0,833 sekian. Nah, kita bisa lihat akurasinya tuh menyentuh 0,3,8. Nah, saya sempat beberapa kali ngetes memakaikan metode yang lain selain KNN kayak Random Forest segala macam. Saya mendapatkan akurasi yang lebih kecil daripada ini. Jadi ini akurasi tertinggi saya menggunakan KNN, itu 0,83. Nah, mungkin kita langsung ke penjelasan nomor 3, soal nomor 3, yaitu penjelasan hasil prediksi dan fitur-fitur yang terpilih, meliputi beberapa jumlah fitur terbaik, bagaimana performansi precision, recall, F1 score, akurasi, dan berikan alasan kenapa fitur tersebut digunakan. Nah, jadi setelah saya coba-coba pakai beberapa fitur dan algoritma, ternyata model saya tuh paling jago kalau pakai 8 fitur terbaik dari data yang ada, yang sudah ada tadi. Nah, dari 8 fitur ini dapat evaluasi fitur selection pakai metode Chi-square tadi. Jadi fitur-fitur ini dianggap paling berpengaruh buat nentuin apakah rumah itu tuh direkomendasiin dibeli atau enggak. Nah, dari hasil output Chi-square tadi yang telah kita kerjakan, kita cuma dapat urutan indeks fiturnya saja, bukan nama kolomnya langsung. Jadi kita nggak bisa nih tahu nama 8 fitur terbaik itu apa aja sih dari kota yang sekarang. Nah, mode paling oke itu kalau pakai parameter metrik, cara untuk ukur jaraknya, sama neckboard, lihat 5 tetangga terdekat, dan wake itu buat tetangga yang lebih dekat pengaruhnya lebih besar. Nah,
modelnya, performa modelnya akurasi itu tadi 83%. Dari semua prediksi yang dibuat sekitar 83% itu benar, baik itu benar bila direkomendasikan kelas 1. Nah, precisionnya itu nunjukin kalau model kita tuh direkomendasiin seberapa sering benar direkomendasiin untuk kelas 0. Untuk kelas 0 itu berarti tidak direkomendasiin. Precisionnya 0,89. Untuk sebentar. Nah, untuk kelas 1 itu precisionnya 0,81 dan untuk kelas 2 precisionnya 0,1. Angka ini lumayan bagus sih. Berarti model saya ataupun kita nggak terlalu sering salah kasih rekomendasi positif. Nah, itu untuk precision. Nah, untuk recallnya itu dari semua arah yang benar direkomendasiin, seberapa banyak yang berhasil diprediksi benar sama model. Untuk kelas 0 tuh recallnya ada di 0.86, kelas 1 0.94, kelas 2 0.71, dan angka recall 0.94 di kelas 1 cukup tinggi ya, artinya modelnya lumayan jago, nemuin rumah yang direkomendasiin. Nah, untuk yang terakhir itu F1 score, ini gabungan dari precision dan recall. Nah, F1 score ini lumayan tinggi, sekitar 0,83 rata-rata. Jadi nunjukin kalau model kita seimbang antara benar prediksi positif dan nemuin semua yang positif. Nah, jadi kenapa pakai 8 fitur itu? Karena pas dicoba-coba jumlah fitur dari 1 sampai 10 itu performa model paling tinggi itu pas pakai 8 fitur. Jadi kalau kita lebih pakai 8 fitur ataupun saya pakai 8 fitur kemarin itu performanya lebih rendah daripada saya pakai 8 fitur ini. Jadi fitur-fitur ini dianggap paling banyak ngasih info buat nentuin keputusan untuk pembelian rumah. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.